Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Awe Horor. Masih di Awe Horor sana. Ya. Dan penelusuran kali ini kami berada masih di Batam karena tempatnya tak boleh disebutkan privasi. Jadi menurut abang nih, tadi yang di sini mana Ape? Apa Pak? Penjelasan Bapak itu? Katanya bapak itu diganggu. Bapak itu diganggu. Ya, dalam mimpi. Dalam mimpi? Di tempat ini? Diganggu kayak mana tuh, Pak? Dia katanya dia tuh bapak itu tidur. Bapak tuh nggak terlalu jelas ngomongnya lupa. kan. Terus bapak tuh kayak paksa mau bangun, nggak bisa. Tapi bapak tuh paksa terus. Macam bertimpa gitu ya? Iya, bapak tuh paksa terus ngajak keluar. Baru pas udah bapak tuh sadar, pas bapak tuh keluar, dia nggak ada. Enggak, ini dia mimpinya di rumah atau di situ? Di pos itu. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung Ke belakang aja. Oke, untuk penonton setia Awe Horor, jangan lupa like, komen, dan subscribe, di-share banyak-banyak, dan bantu kami, support kami terus juga, oke? Let's go! Oke guys, sekarang kita berada di belakang gedung. Tadi kita di depan, sekarang kita di belakang. Dan kondisi untuk di belakang hutan. Cuman kami kesini ke belakang ini karena merasa tertarik. Kenapa mau di belakang ini? Lebih tertarik aja sih. Terus juga kami ke belakang ini karena emang ya mungkin permintaan dari bapak yang jaga tadi. Ya. Jadi kami sini. Terus waktu pertama kali nyampe ke belakang ini ya energi yang dirasain tuh karena mungkin kita udah pernah ke sini. Tapi kita di depan bukan sini. Jadi energinya ngomong apa boleh? Kok ngomong apa boleh? Kok nggak ada loh. Jadi mungkin Enggak ada ngomong. Jadi mungkin energinya di sini ya biasa-biasa dingin. Tapi nggak tahu apa Dinginnya kayak ya, apa dari dalam tadi? Tapi aku dinginnya di sini aja, iya, telapak. aku di telapak tangan sama telapak kaki. Telapak. Ya mungkin karena kita udah pernah kesini, tapi kita nggak tahu ya apa yang bakal terjadi pas kita main nanti, entah energi yang berubah atau apa. Ya kalau tempatnya kayak gini, semak-semak gini. Tadi pas masuk aku sama perempuan yang di situ. Ada perempuan sini. Dan energinya pun lumayan. Aku Cuman berdiri, dia cuma gini aja. perempuan Jadi itu kayak cuman natap aja, tatapannya kayak tatapan kosong. tatapan kosong. Tapi dia macam kayak dia macam pakai kayak bukan seragam sih, apa kayak kebaya ya. Kayak kebaya. Rambutnya nggak disanggul tapi. Oh, kibas Dia gitu terurai. aja. Kayak digitukan aja. Ya, terurai. Lebih terurai, kebayanya. Aduh, kok banyak darah ya? Banyak darah. Banyak darah. Belum nyampe kenapa darah itu ada. Untuk Bang Odi tahan dulu, Bang. Kita cari Iya. dulu kenapa. Untuk energi dia yang abang dapat lebih ke sedihnya sih. Sedih. Ada sedikit dendam, tapi dia kayak semacam sudah melupakan dendam itu. Cuman nggak tahu kenapa masih bisa abang kayak nyangkut ke dia ini. Dendamnya udah dibebaskan gitu aja. Maksudnya dibebaskan, Bang? Dia udah nggak terlalu peduli dengan dendam dia itu. Cuman masih ada sedikit. Masih ada yang masih nyangkut di hatinya, belum masih bisa ada ya? yang belum bisa dilepas. Tuh. Makanya dia tadi nggak lari, dia cuman abang kaget aja. Dia natap kosong. Jadi kayak apa? Kayak gini aja. Iya, cuman
Nengok gitu aja. Kaget juga sih dia, cuman darahnya kayak masih darah segar ya. Belum sampai ke dendamnya itu yang belum. Terus tadi aku kayak dapat satu pesan gitu. Satu pesan. Salah satu makhluk di sini ya, kayak makhluknya bisa dibilang tuh hitam, kayak genderuwo. Itu tuh kayak ada satu rasa dendam ataupun amarahnya itu tinggi sama salah satu anggota kita. Kita nggak tahu siapa ya. Entah itu yang ikut, entah itu yang tak ikut tadi. Mungkin bisa jadi karena part 1 kita mungkin. Ributan mungkin. Cuman kita belum tahu. Nanti kita untuk itu karena kita mencari misteri dulu, misteri yang ada di sini. Ya kalau yang abang lihat yang untuk perempuan ini ya cukup menarik untuk misterinya. Untuk Kopo ada pandangan Korin nggak di sini? Kalau Korin aku banyak sih sebenarnya, tapi kalau yang menarik Belum ada ya. Bisa kau jelaskan satu yang kau nampak gitu? Itu di atas itu tadi ada kuntilanak, ada sosok perempuan di atas itu lagi duduk. Terus kakinya itu gini-gini, kayak mana? Gini tuh. Ngayun. Ya kalau untuk korin banyak juga sih yang bernama. Cuman kayak yang lebih menarik, tertarik itu yang di sini. Tadi itu. Itu di situ tuh ada yang ngintip-ngintip. Boleh, gimana Le? Apa yang rasakan? Kalau aku untuk pandangan itu belum ada sih. Karena aku mungkin belum terlalu apa kali juga. Tapi memang badan aku ini lah berat. Terus kalau nggak salah tuh, ya aku nggak tahu sih dari siapa yang ngasih tahu nih. Kayak ada suatu kerjasama antara manusia dengan jin di sini. Di sini. Kita nggak tahu kerjasama seperti apa juga. Tapi ya yang bersangkutan manusianya ya nggak jauh-jauh lah dari sini. Nggak jauh-jauh dari sini juga. Dia macam melakukan persekutuan gitu ya. Iya. Nyembah jin ya. Jadi hamba jin lah. Entah itu bersangkutan dengan tempat ini ataupun apa, kita nggak tahu juga. Betul juga sih. Wah, makin banyak ya korin-korinnya. Mungkin dari Epo atau Bang Odi bisa terkontak sama Korin biar kita langsung aja. Tapi sebelum masukin energinya tuh kasih tahu biar enggak ini. Lebih ke ini sih kalau yang perempuan ini. Dia tuh mau nggak diajak bicara gitu? Mau, cuman harus kayak bukan dipaksa ya, apa namanya? Dia lebih kayak menutupi apa kejadian yang sudah terjadi sama dia. Jadi kalau dia misalnya nanti hadir atau apa, energi ini cukup sedih. Hanya sedikit dendam. Cuman kalian kalau dia masuk mungkin ke salah satu dari tim kita, kita harus pandai mengajak dia ngobrol sampai dia kayak membuka gitu. Membujuk dia, membuka cerita tentang, soalnya dengan pakaian dia yang seperti itu, kok bisa ada berada di tempat ini gitu. Jadi agak bingung tuh, seperti sudah tertahan belum terlalu lama di sini. Baru Tertahan gara-gara? Nah itu belum tahu. Jadi mau dicoba komunikasi dengan dia ini agak susah dibuka ceritanya sama dia ini. Tapi agak marah aku rasa. Iya, karena dendam tadi. Karena dendam itu yang sedikit. Jadi kita kayak sekarang ini kayak terlalu ngebuka, terutama abang lah, membuka cerita-cerita dia. Tenang. Sini aja. Mbak. Sini aja, mau kemana? Mau ngapain di sana? Tempat kamu. Udah berapa lama di situ? 17 tahun termasuk lama. Itu 17 tahun. Emang tempatnya di sini apa dari tempat lain pindah gitu? Memang di sini. Dari tempat lain.
Ini apakah ini mbak-mbak yang disebut sama kawan kami tadi? Iya betul. Mbak udah 17 tahun, udah cukup lama juga di situ. Ini mohon maaf Mbak ya. Mbak meninggalnya kenapa? Kok masih pakai kebaya gini tadi yang dibilang? Dibunuh? Dibunuh? Tenang. Aduh, kepala banget. Dibunuh? Dibunuh karena apa? Karena apa? Ada dendam atau apa? Faktornya apa gitu? Faktornya? Mau dirampok? Mbak itu dalam kondisi lagi apa lah, entah lagi di jalan sendiri ataupun di mana gitu. Di jalan, sepi gitu jalannya. Jalan pulang dari acara. Acara apa? saudara? Acara saudara? Rumah Mbak dekat dalam hutan gitu ya? Iya ya. Dan ini gini lah. Dia masuk ke mau balik ke rumah pas Perjalanan ke rumah itu di situ dia dirampok. di begal lah Iya. bisa bahasa itunya. Itu berapa orang yang melakukan itu pun Mbak? Yang Mbak lihat Tiga. Betul lah. 3. Dapat pandangan sama aku. Jadi waktu Mbak di rampok atau dirampas gitu, apa yang Mbak lakukan? Mbak melawan atau Mbak pasrah aja apa gimana? Ada perlawanan nggak Mbak kasih gitu ke mereka? Pertama Mbak melawan, terus Langsung kena pisau. Kenapa? Menahan. Menahan. Langsung kena pisau. Berarti Mbak ini kayak bawa barang-barang berharganya. Bawa emas ya bisa dibilang gitu sih. di kalung. Berarti pada saat Mbak melawan itu mereka langsung kayak rontak juga, terus Mbak itu langsung ditusuk mereka panik, langsung Mbak ditusuk di bagian lehernya. Leher. Mungkin itu yang bilang bengong di darah itu. Iya sih. Beluran darah. Kenapa yang kawan kami rasakan tuh Mbak tuh ada merasakan kayak rasa dendam, tapi dendamnya itu nggak terlalu dendam kali, dendam tipis aja. Apa karena dendam Mbak nggak terima sama mereka, apa gimana? Awalnya tidak terima. Tapi saya tidak mempersalahkan itu lagi, tidak mempermasalahkan lagi. karena tidak ada guna. Iya benar sih, Mbak harus ikhlas aja karena emang udah ajal Mbak juga di situ. Tapi dendam sedikit itu gimana maksudnya itu? Iya, dia tuh antara dendam dan tidak gitu. Dia dendam nggak ada gunanya, dia nggak dendam tapi masih ada rasa sakit yang ditahan dia. Dia dendam tapi nggak bisa berapa apa. Pendam aja. Iya. Gimana, Mbak? Hanya bisa merenungi apa yang sudah terjadi sama dia. Jadi Mbak selama di sini tuh Mbak betah apa gimana? Banyak gangguan sama Mbak. Ada gangguan? Apa ada cerita juga yang bisa Mbak ceritakan ke kami? Banyak. Salah satunya yang paling membuat Mbak mungkin tertekan, sedih ataupun dendam. Penguasa di tempat ini kenapa? Berbuat sesuka hatinya kepada makhluk lemah seperti Mbak. Contohnya, seperti disiksa. Jadi rata-rata koran yang di sini tuh disiksa sama penguasa di sini. Mbak di situ sama siapa aja? sendiri, tidak punya siapa-siapa. Panas anjir. Hanya sendiri di situ. Mbak bisa keluar dari sini? Tidak bisa.
Ada yang menahan. Mbak atau betah di sini atau gimana? Atau udah nyaman? Dia ada yang menahan gitu. Sosok penguasa tadi yang menahan. Sudah lama. Sudah lama mau pergi dari sini. Tidak bisa. Hanya bisa pasrah. Berdiri di situ. Menunggu. Maksud menunggu makhluk? Sudah jadi. Kebiasaan. Kebiasaan apa ya? Biasa disiksa. Disiksa. Di sana, mereka tuh disiksa di sana. Oke, jadi mungkin untuk makhluk itu Mbak nanti aja urusan belakang. Saya mau nanya nih, keluarga Mbak itu masih hidup nggak? Kalau Mbak tahu gitu. Tahu lah kayaknya. Hanya satu. Siapa? Abang. Panas. Jadi kalau kami boleh tahu juga nih, kayak mana sih reaksi keluarga Mbak waktu tahu Mbak tuh dirampok gitu atau dibunuh? Sedih pasti. Susah untuk jelaskan. Itu pas Mbak dibunuh, itu jenazah Mbak itu langsung ketemu di situ atau berapa? Disembunyikan. Baru udah ketemu sampai sekarang. Sudah. Ditanam, Mbak. Ditutup semak. Oh, ketemunya sudah menjadi tulang belulang. Itu keluarga Mbak mengenali Mbak atau gimana itu? Pas sudah itu. Pakaian. Oh, jadi mengenali dari pakaian. Pakaian. Belum terlalu hancur. Pakaiannya sudah dimakan binatang. Jadi sebelum Mbak keluar nih ada pesan-pesan buat kami yang masih hidup di dunia ini. Mungkin itu aja deh. Kita tidak pernah tahu. Kapan ajal kita akan datang. Berarti Mbak mau keluar dari sini? Insya Allah. Insya Allah kami akan membantu Mbak. Terima kasih. Iya. Saya sudah capek begini, Masya Allah. Pisahkan saya. Insya Allah. Jika memang kalian bisa. Oh. Nah Mbak, terima kasih informasinya atau kisah Mbak. Mbak boleh keluar. Assalamualaikum. Sama-sama. Mungkin dari Bang Odi, dari pikirannya masih ada yang nyangkut atau gimana? Dia Bisa. seperti bisa kita bilang tuh apa? Kayak gadis-gadis desa gitu. Kembang desa. Macam kembang desa. Jadi yang dianu itu sebenarnya tidak hanya perhiasan. Perhiasannya ya maaf itu bisa kita bilang belum seberapa. Tapi Oh, memang ngerti, banyak ngerti. orang yang ingin Ngincar dia. ya terutama untuk tubuh. Oh, jadi mungkin yang abang dapat tuh jadi pas dia dirampok atau dibegal itu aja ditubuhi dulu. Iya, enggak belum. Itu yang makanya tadi agak connect sama abang yang tidak ingin dia buka sebenarnya. Tapi nyambung ke abang. Iya. Karena mungkin dia ya walaupun dia dipaksa tapi dia masih menahan harga dirinya gitu. Iya. Tetap melawan sampai kayak membuat orang itu ya kesal. Itu belum sempat berarti ya? Ya setelah sudah di Oh, udah sempat dia. Kaos. diperkaos ya. Aku kira sebelum. Karena dia berontak itu mungkin karena takut dia kan? Mungkin sudah cukup katanya. Dia cuma minta ya untuk kita semua di sini Doain aja. doain yang terbaik.
Jadi tadi dibilang juga ya cuman kisah keluarganya aja, yang satu-satunya cuman abangnya aja. Cuman abangnya aja tersisa. Itu pun nggak tahu entah abangnya masih hidup Hidup atau udah. enggak. Mungkin itu kisah dari Mbak tadi yang baju kebaya bisa dibilang. Jadi udah kita break aja ya. Aku udah bingung nih kayak mana nih. Oke, guys, jadi tadi itu yang masuk tuh sosok yang bisa dibilang orang desa. Orang desa, udah direkod belum nih sebenarnya? Udah dong. Nah, jadi sebenarnya itu tadi waktu perkomunikasian atau dialog yang dilakukan oleh Bang Odi, Nanda, Ape, dan Epo itu diganggu sama sosok besar yang ada di sini. Jadi kayak misteri ataupun cerita yang sosok tersebut, sosok Korin tersebut mau ngebawa ke pengalaman dia atau cerita dia terganggu sama sosok ada besar di atas itu. Dia mempunyai lidah yang betul-betul panjang. Dia tuh panjang bisa dibilang 5 meteran lidahnya. Dia tadi itu mengganggu acara kita juga. Terus juga ada yang aku sambungin lagi tadi, Epo bilang ada permasalahan di sini. Memang ada permasalahan yang belum kelar. Jadi kayak yang sosok-sosok yang dibilang penjaga sini tadi, kenapa mengganggu mereka di sini? Karena pada dasarnya tadi ada benturan yang di sana. Andai kata sosok di sana itu mencari kita karena urusan kita belum selesai sama mereka. Cuman yang diincar dari sosok positif yang ada di sini. Sosok positif yang di sini pun minta pertanggungjawaban sama sosok penjaga, itu bangsa manusia yang mengizinkan kita masuk ke sini. Karena kemarin kita kendala di baterai kamera kita habis, jadi kita nggak bisa lanjutkan tempat ini sampai selesai. Ya malam ini insya Allah kita selesaikan gitu. Sosok yang tadi lumayan bagus, cuman karena ada gangguan dari sosok bangsa negatif, kita sulit untuk mencerna ceritanya gitu. Oke, jadi intinya pengalamannya jangan sampai putus asa aja hidup, itu aja. Kita akan lanjutkan, kita break ya. Dan buat kalian